warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mohon maaf dan mudah-mudahan kita semua dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Begini Buya, saya mau bertanya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pengetahuan umum, khususnya umat Islam ini dari kecil itu katanya sengsara, bahkan dituangkan di dalam Al-Quran juga dengan kesengsaraannya Nabi kita, yaitu kita harus menyantuni ataupun menyayangi anak yatim karena rujukan dari Nabi kita. Yang saya tanyakan, ini dari kecil Nabi itu berjuang sampai sebelum dilahirkan juga ayahnya sudah meninggal dunia dan seterusnya. Kemudian sampai bertemu dengan istrinya yaitu saudagar atau pedagang, kemudian Nabi itu membantu. Yang saya tanyakan ini, sebelum Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu, artinya masih belum ada agama Islam. Nabi kita ini agamanya apa? Apakah beragama mengikuti agama Ibrahim atau agama apa? Karena sampai saat ini saya berpikir nih, kayaknya masih belum ada Islam itu sebelum Nabi menerima wahyu. Kemudian banyak istri-istri Nabi juga yang non-Islam, seperti Maria, yaitu dari Nasrani, dan juga Sofia, juga dari Yahudi. Nah ini saya mohon penjelasan dari Buya, dan barangkali pertanyaan saya ini mengejutkan. Memang harus begitu, kalau kita nggak tahu harus tanyakan seperti itu. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ingin saya jelaskan. Jadi persoalannya kenapa Nabi Muhammad itu sangat menekankan perhatian kita kepada anak-anak yatim. Karena beliau sendiri yang mengalaminya sebagai anak yatim yang terlunta-lunta, nggak ada yang sayang. Tetapi sejarah Islam atau sirah nabawiyah yang saya baca dari mulai saya di pesantren, dari kecil saya di pesantren, itu dalam pikiran saya waktu dulu saya kecil, Nabi itu seperti anaknya orang gedean, orang besar, anaknya raja. Waktu lahir sinar cemerlang, ya kan. Kemudian balkon kerajaan Romawi runtuh. Kemudian api yang disembah di Persia itu padam. Malaikat ngantri sepanjang jalan menyambut kedatangan. Itu kan cerita. Ketika Nabi lahir nggak ada yang tahu. Nggak ada yang mencatat, nggak ada yang menceritakan. Sampai lahirnya saja juga masih banyak pendapat kok. Lahir seorang bayi biasa dari seorang perempuan yang bapaknya sudah meninggal, disudayatin dalam kandungan, dalam keadaan susah, buat makan aja susah. Itu yang cerita begitu buatkan saya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu anak yatim? Allah yang melindungi kamu. Wa wajadaka dhalan fahada. Juga kamu tidak tahu apa, bukan dhalan tersesat ya, artinya tidak tahu mau kemana, ikut siapa. Bingung hidup ini. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan juga kamu tuh miskin, andon makan sama orang lain. Ailan tuh membebani orang lain, numpang hidup sama orang lain. Ya semacam itu. Ini perlu saya jelaskan dulu.
udah lahir seumur hidup nggak pernah melihat wajah bapak. Masih kecil ibunya meninggal, penderitaan demi penderitaan, ikut kakeknya meninggal, ikut paman, ya disuruh menggembala kambing untuk makannya sendiri. Ya silakan saja ahli sejarah mengatakan Allah sengaja menciptakan Nabi Muhammad menggembala kambing karena pada umumnya para nabi menggembala kambing, dan sebelum memimpin manusia Nabi Muhammad dilatih Tuhan memimpin binatang. Ngomong apa sih gitu? Saya baca terus begitu kok. Iya, itu mulai aja untuk madrasah ibtidaiyah mah boleh, tapi ya untuk Habib ya. Iya, seperti itu. Ya, Nabi Muhammad kenapa menggembala kambing? Karena dia ingin mandiri, tidak ingin merepotkan pamannya. Karena pamannya Abu Talib itu orang miskin juga. Kamu paham gak sih? Abu Talib itu kepala suku yang punya kekuasaan di Mekah. Ya, suku Quraisy yang menguasai suku Quraisy. Dia kepala suku Quraisy. Mana ada presiden miskin? Gimana lagi? Ada nggak presiden miskin? Iya, artinya bahwa saya ingin mengatakan begini. Saya juga punya ponakan kok. Tapi alhamdulillah ponakannya ikut saya, sini saya muliakan, ya kan? Saya kasih tempat tinggal, rumah, saya kasih tugas sebagai kepala pondok, ya kan? Sebagai bendahara di madrasah, saya muliakan. Kalau ada ponakan ikut saya, terus saya suruh menggembala kambing, tidak saya kasih makan, tapi suruh makan sendiri, suruh menggembala kambing. Apa komentar kamu? Berani gak kamu mengatakan Abu Talib tidak sayang sama Nabi Muhammad? Berani gak? Jujur dong. Iya dong. Iya, ya udahlah, sudah kita nggak usah bertengkar, sudah lalu. Kita hanya bisa menganalisa kebenaran, kita tidak tahu persisnya kayak apa. Tapi yang jelas Nabi Muhammad wanti-wanti anak yatim itu, kata bahasa sirinya, amit-amit pitung turunan. Longo kena. Amit-amit pitung aja sampai kita dua anak putu sengsaranya kayak kita. Itu bahasa Jawa, itu bahasa Indonesia apa tuh? Aku berharap anak cucu saya jangan sampai menderita seperti saya sebagai anak yatim yang terlunta-lunta itu. Itu maksudnya. Ya. Nah itulah makanya sehingga akhirnya kita rumuskan dari satu pemikiran besar bahwa ternyata kita ini umat Islam dewasa ini terjebak pada ibadah-ibadah ritual yang dibesar-besarkan, haji, ya kan, sholat, bikin masjid, bikin musola, besar-besar gitu. Ya, ibadah-ibadah ritual yang diutamakan. Kita melalaikan ibadah-ibadah sosial. Iya. Jadi saya kasih rumusan sekali lagi. Ketika engkau sibuk dengan ibadah-ibadah ritual, sampai engkau melalaikan ibadah-ibadah sosial, agamamu bohong. Sholat yang dibesar-besarkan, itu mikrofonnya tuh, toanya tuh mendengi kemana-mana, iya, mengganggu. Ada kecamatan, ada desa, ada puskesmas semuanya, ya, nyetel lagu Basit Abdul Somad hari Jumat mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang, sehingga semua orang bekerja berhenti. Saya tegur, alasannya ini adalah syiar Islam. Ya hebat, betul ya, hebat. Sholatnya berjamaah, naik haji tiap tahun, atau sekarang umrah, tiap tahun umrah. Ya. Tapi anak yatim tidak sekolah, tidak kamu urusin kok. Banyak orang-orang miskin yang kelaparan, kau biarkan saja. Sholatmu bohong, fawaidul lil. Saya ngomongin ada dasarnya enggak?
Ya terjebak semacam itu. Ya jadi kenapa Nabi Muhammad itu sangat menekankan anak yatim? Malah yang ada paradigma yang lebih harus gini. Orang itu kalau sholatnya nggak benar, amal yang lainnya tidak diterima. Pernah dengar nggak? Yang benar bukan begitu. Sekalipun kamu sholatnya rajin, tidak ngurusi anak yatim, sholatmu bohong. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi wala yahudu ala ta'amil fawailun. Iya kan begitu. Sekarang saya nanya biar agak cerdas. Ketika kamu sembahyangnya sehari 5 kali berjamaah semua, ya, sikat gigi dibuang, ganti siwak, ceboknya pakai tasuk, gitu, pakai kembali ke abad ke-7, pakai apa? Pakai batu, pakai sorban semua. Setelah itu negeri ini maju nggak? Betul nggak? Maju nggak? Makmur nggak? Cerdas nggak anak cucumu? Iya. Nah itu, jadi artinya pemikiran dikotomi itu yang membuat kita jadi mundur. Ya, ibadahnya salah pilih, ya salah pilih. Ilmu pengetahuannya ada ada ilmu agama, ilmu umum. Ada ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Saya nggak ngerti itu konsep-konsep semacam itu, nggak tahu sejak kapan tuh munculnya. Mahdoh ghairu mahdoh, ibadah murni, tidak beribadah murni. Ya, ilmu agama, ilmu umum. Artinya begini. Jadi perilaku agama kita yang sementara ini sampai ketika kita zakat saja kita bagikan, di sekitar kita banyak ustadz kan. Tahu nggak buat siapa zakat ini? Untuk ustadz yang belajar ngaji Al-Quran, yang ngajar fikih, yang ngajar tafsir, yang ngajar nahu, ngajar sorob, yang berbahasa Arab lah. Itu dikasihkan. Kalau guru matematika dikasih zakat nggak? Guru kimia? Enggak. Sampai makanan minuman saja itu merasuk dalam pikiran kita. Kalau kamu minum aqua, ya nggak ada masalah. Ya udah. Tapi kalau minum air zam-zam, kamu merasa dapat pahala loh. Betul nggak Bu? Kalau makan buah mangga, nggak ada masalah. Kalau makan buah korma, ada pahala. Iya. Cebok pakai tisu nggak dapat pahala. Kalau ceboknya pakai batu, pahala seperti itu. Ini jadi masalah. Nah, itulah makanya kembali. Jadi artinya saya katakan lagi, Nabi Muhammad di dalam buku-buku sejarah yang kita baca di sekolah-sekolah, lahirnya pada tahun apa namanya? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Raja Abraham menyerang Kaabah. Kapan itu tuh? Ternyata menurut Ibnu Asakir itu 45 tahun sebelum Nabi lahir. Menurut Az-Zuhari itu 35 tahun sebelum Nabi lahir. Menurut Ibnu Abbas itu 15 tahun sebelum Nabi lahir. Yang benar mana? Apa tahun itu? Tentara gajah enggak kan? 45 tahun sebelum Nabi lahir. Nah nggak tahu Khulasatul Nurul Yaqin itu dari mana ngambilnya tuh? Itu. Lah ya iya ini persoalannya. Baiklah, saya kira bahwa Nabi agamanya apa? Belum ada Islam. Istrinya agamanya apa? Ya belum ada Islam. Orang kaget waktu Nabi Muhammad mengawini Siti Khadijah, agamanya apa?
Masa bukan Islam? Yang Islam kapan lahirnya? Ada yang kaget-kaget tuh. Masa Khadijah bukan muslimah waktu dikawin Nabi? Jadi agamanya apa? Memangnya agama Islam kapan munculnya? Nah, sekarang kita mempelajari gini. Kita nggak tahu, tidak ada bukti artefaknya, nggak ada. Kita pakainya asumsi, ya, hipotesa. Nggak bisa direct evidence, nggak bisa. Kita sudah terlalu lama sekali. Di Arab itu agama-agama yang ada di Jazirah Arabia itu agama Yahudi, agama Nasrani, ateis yang tidak bertuhan, penyembah berhala, sedikit majusi, ya kan gitu. Nah sekarang Anda setuju nggak kalau kita mengandai, berhipotesa, Nabi Muhammad, berhipotesa Nabi Muhammad beragama Yahudi? Bagaimana menurut Anda? Nggak mungkin kan? Betul nggak? Kalau Nabi Muhammad dan Siti Khadijah sekaligus menyembah berhala, setuju nggak? Enggak. Kalau Nabi Muhammad dan Siti Khadijah itu ateis, masuk akal nggak? Enggak. Nah kalau Kristen, iya. Sebab kalau dibilang Kristen, ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah. Siti Aminah itu anaknya Abu Qabs. Abu Qabs itu ketika muda dia pergi ke, ini hadisnya ada di sebuah hari ada, pergi ke Syam, di sana melihat orang Kristen ke gereja, masih penyembah berhala ya waktu itu. Dia kagum sama orang Kristen, akhirnya dia masuk Islam. Nah ketika pulang itu diusir oleh kabilahnya, itu tidak akui karena agama aneh gitu. Itu dia karena masuk Islam, namanya Abu Qabs. Nah Nabi Muhammad sendiri waktu kecil itu dipanggilnya Muhammad bin Abi Qabs. Sampai Nabi Muhammad setelah dia dewasa, setelah dia jadi rasul, dia marah, naik mimbar, dia katakan kepada sahabat, "Man ana?" Anda Muhammad bin Abi Qabs, la ana Muhammad bin Abdullah. Itu. Sudah selesai, kita setuju. Muhammad bin Abdullah. Karena biasanya di negara kalau menyebut nama itu dari pihak ibu itu sepertinya tidak terhormat ya. Betul nggak? Kalau kamu orang manggilnya umpamanya Hasan bin Abdullah, nama binnya nama ibunya, tersinggung nggak? Itu persoalannya. Nah itu seperti itu. Jadi artinya ketika kita melihat ibu kanjeng Nabi itu apa, bapaknya agamanya apa segala macam, saya kira tetapi ada peluang lagi nih, di tengah-tengah masyarakat di Jazirah Arabia ada satu agama yang bercampur dengan mereka ikut menyembah berhala juga. Tapi di dalam hati mereka bertuhan yang esa. Nah ini namanya kelompok Hunafa. Ketika ditegur mereka, kenapa kau menyembah berhala? Mereka mengatakan, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, itu hanya mendekatkan diri dengan Allah. Itu Hunafa. Nah Hunafa itu identik dengan pengikut Nabi Ibrahim. Ya kita bagaimana sholatnya saya nggak tahu ya, karena sholat kita juga berbeda dengan nabi-nabi yang lain gitu. Nah itulah kira-kira semacam itu. Jadi artinya begini, ketika kita mengungkap sejarah dari berbagai sumber yang berbeda-beda, ya Pak Habib Cinta jangan tersinggung dong karena saya berbeda. Betul nggak? Saya tidak menyalahkan Anda kok.
ya kan, tidak menyalahi Anda, ya udah sejarah kita gali, silakan. Ya, jadi artinya begini, sebagai penutup, baca sejarah itu supaya kamu lebih objektif. Cobalah baca dari sumber-sumber sejarah yang berbeda-beda. Sejarah yang ditulis oleh Syiah, baca dong. Yang oleh ahli sunnah, baca dong. Yang tulis oleh Mu'tazilah, baca dong. Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, segala macam, semua dong. Termasuk yang ditulis oleh para orientasi, baca semuanya. Dari situlah kamu memilih. Bukan baca kitab yang kamu beli di toko terus kamu paksakan sebagai kebenaran, kalau tidak sama semuanya salah. Sediman. Sebab namanya orang menulis sejarah, jujur saja, sejarah yang menulis adalah yang menang. Yang menulis sejarah adalah yang menang. Jadi nanti siapa yang salah, siapa yang benar, sulit untuk dibuktikan. Yang jelas siapa yang menang. Yang menang itu yang benar. Yang kalah, dia salah. Betul nggak? Betul nggak? Yang salah yang kalah. Yang menang, yang benar, kayak mereka semacam itu. Jadi artinya ketidakjujuran dalam penulisan sejarah itu sangat besar sekali. Jadi ya sementara kita belum mengambil keputusan apapun, ya biarkan itu sebagai hipotesa tanpa kesimpulan. Apa salahnya kita tidak mengambil kesimpulan? Terima kasih gitu.